Jadi ini yang kamu maksud ada pekerjaan? Tahu semua, Lel. Kamu malu ya soalnya suami kamu jadi tukang koran? Tapi karena dia udah berani ngebentak aku di depan banyak orang dan di tempat umum kayak gini, aku mau cerai sama kamu. Tuh, kamu udah dengar sendiri kan? Dia itu malu mempunyai seorang suami yang pedagang koran seperti kamu. Udah, mending kamu pergi jual nih koran ya, supaya kamu bisa mempunyai uang yang banyak. Dengar? Hari ini hari spesial buat aku dan istri aku. Hari ini hari ulang tahun pernikahan kita. Semoga aja dia mau nyempetin waktu bentar lagi. Aku kan juga udah beli kue buat tiup lilin bareng sama dia. Tapi biasanya dia kan sibuk. Mas, Sayang. kamu udah mau berangkat kerja? Sebenarnya hari ini aku pengen berdua bareng sama kamu. Jadi aku gak mau kerja. Tapi kalau kamu ada waktu sih, kamu ingat gak hari ini hari apa? Hari apa, Mas? Hari Kamis kan? Hari Kamis. Kamu pergi kemana? Aku bisa nggak minta waktu luang hari ini aja kamu gak kerja? Aku hari ini tuh ada meeting, Mas. Jadi kayaknya aku nggak bisa deh buat berduaan sama kamu. Ya udah deh, kalau begitu kalau mau berangkat aja. Soalnya kayaknya kamu memang super sibuk kan sekarang. Kamu juga jarang ada waktu dan penghasilan kamu juga udah besar sekarang. Beda sama aku. Karena kamu kerja ya udahlah, aku juga mau kerja. Aku mau jual koran lagi. Jadi hari ini kamu nggak jadi libur? Ya aku libur kan pengennya bareng sama kamu. Kalau misalkan kamu masih tetap kerja, ya aku ngapain di sini sendirian? Tapi kayaknya aku nggak bisa banget, Mas, hari ini. Karena ini hari aku ada janjian sama klien terus. Aku juga nggak bisa buat nunda ini semua. Jadi ya gimana kalau kita jalan-jalannya ditunda dulu? Terserah kamu lah. Kamu kan tiap hari kayaknya sibuk ya, maklum lah. Oh, karir kamu udah bagus, pendapatan kamu juga udah banyak. Jadi mungkin kamu sedikit gengsi buat ngeluangin waktu sama tukang koran kayak aku ya, walaupun aku suami kamu. Iya juga sih, lagian kan kamu sendiri, Mas, yang gak mau cari kerja yang lebih daripada tukang koran itu. Dan kamu sekarang juga harus terima dong kalau semisal aku gak punya waktu buat kamu. Lagian kan aku juga ngecukupi semua kebutuhan aku pakai uang aku sendiri. Lel, gak usah diulang-ulang dong soal masalah itu. Ya, biar kamu sadar kalau ternyata aku sibuk itu buat kehidupan aku. Jadi ya kamu seharusnya bersyukur dong, Mas, karena kan beban kamu buat ngehidupin aku itu udah berkurang. Yaudah deh, daripada aku telat, mending sekarang aku langsung berangkat aja ke kantor. Kamu kalau mau jualan, hati-hati ya. Aku duluan. Oh, ini banget sih punya istri. Udah kesel banget. Ditanya sekarang hari apa, dia malah lupa kalau sekarang ini hari pernikahan kita. Dia juga gak sadar semua itu juga karena aku. Tapi udahlah, mungkin sekarang masih belum waktu yang tepat buat aku ngomong sama dia semua.
Mas Romi kira-kira udah nyampe belum ya? Karena sekarang aku udah nggak sabar banget. Aku kan mau ditemuin sama Pak Gita tuh. Ya, aku bersyukur banget dengan posisi aku yang sekarang. Karena aku bisa sesukses ini. Dan ini juga berkat kerja keras aku dari dulu. Untungnya walaupun Mas Bagas seorang penjual koran, aku bisa mencukupi kebutuhan aku sendiri. Jadi aku nggak perlu lagi deh ngemis-ngemis ke Mas Bagas tentang masalah kebutuhan aku. Yang penting sekarang aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Karena kan sekarang tahta Mas Bagas itu jauh dibanding tahta aku. Yang jelas Mas Bagas itu sekarang pasti akan tunduk sama aku. Dan perselingkuhan aku sama Mas Romi juga nggak bakalan ada yang tahu. Karena kan aku udah dibilang cukup lama buat menjalin hubungan sama Mas Romi. Udah deh, mending sekarang aku langsung cari aja Mas Romi. Katanya tadi dia janjian di situ tuh. Aku langsung ke sana aja deh. Mas Romi? Leli. Ada apa, Lel? Kamu kan udah janji sama aku. Kamu mau nemuin aku sama Pak Gita itu. Tenang aja, nanti bakalan ada saatnya ketika aku membawa kamu langsung bisa naik jabatan, Lel. Iya, aku emang udah tahu sih kalau kehidupan aku yang sekarang udah sukses, tapi kan aku belum sesukses kamu, Mas. Tenang, Lel. Kamu itu bisa menandingi jabatan aku yang sekarang ini nantinya. Aku bakalan yakin kalau kamu itu bakalan bisa untuk meyakinkan bahwasanya kamu itu bisa memegang kantor ini dengan baik. Iya, aku banyak-banyak terima kasih juga buat kamu, Mas. Karena kan kalau nggak ada kamu, mungkin hidup aku gitu-gitu aja. Aku ngerti, Lel. Tapi semua itu nggak gratis dong, Lel. Aku melakukan ini semua ada syaratnya. Maksud kamu mau minta bayaran ke aku? Aku nggak butuh uang dari kamu, Lel. Aku cuma butuh jalan sama kamu, Lel. Oh, kalau masalah jalan, kita kan hampir tiap minggunya kita selalu jalan, Mas. Jadi ya gas-gas aja kalau aku. Ya, iya sih, tapi untuk sekarang gimana respon suami kamu? Cemburu nggak kalau kamu terus-terusan jalan sama aku? Kalau masalah suami aku, dia mah nggak tahu, Mas, kalau ternyata aku punya hubungan sama kamu. Jadi ya aku juga emang nutupin dari suami aku, Mas. Karena kan kamu tahu sendiri, walaupun aku kerjanya sudah enak kayak gini, kamu tahu sendiri profesi suami aku itu cuma tukang koran. Lagian kamu masih mau-maunya sih, masih mempunyai suami seorang yang penjual koran. Iya. Mending kamu ceraikan saja dia, lalu nikah sama aku. Hidup kamu itu bakalan jauh lebih mapan dari sekarang ini. Mas, aku maunya juga nikah sama kamu. Kalau enggak, karena keluarga aku yang menjodohkan dengan laki-laki itu, aku nggak kira mau sama dia. Sekarang aja, kehidupan kamu itu sudah berubah drastis. Karena siapa? Karena aku. Dan sebentar lagi, kamu bakalan memegang kantor ini. Ya iya juga sih, Mas. Tapi kan aku gimana yang mau minta cerai sama suami aku? Ya udah, mending kamu langsung ke pengadilan, langsung urus surat perceraian kamu dengan suami kamu itu. Gampang kan? Masalah suami aku biar nanti aku pikirkan dulu. Sekarang udah deh, Mas, sekarang kita nggak usah bahas dia. Apa sih? Telat toilet. Enggak, Mas, aku tadi kayak ngeliat suami aku, cuma kayaknya bukan sih. Alah, udahlah. Oh iya, Mas. Ketahuan juga nggak apa-apa. Kita mau ketemu sama atasan kamu kapan, Mas? Tenang, atasan aku itu udah ada di dalam. Tapi nanti sebentar lagi kamu bakalan sama aku ke sana. Aku bakalan kenalin kamu sama atasan aku. Tapi kamu harus janji ya. Habis aku kenalin kamu ke atasan aku, kamu harus jalan sama aku. Cuman di depan doang kok. Di depan itu ada hutan kota. Di sana tuh enak lah untuk kita berdua. Tapi kan biasanya aku nggak suka, Mas, kalau cuma sekedar jalan-jalan. Kita kan biasanya makan. Kalau makan kan kita udah tiap hari. Jarang-jarang kita bisa berduaan di hutan kota seperti itu. Ya udah deh, terserah kamu. Sekarang kita langsung aja, Mas, samperin atasan kamu. Ya udah, kita langsung masuk aja yuk. Tapi, Mas, aku takutnya nanti gugup, Mas, kalau ngomong sama atasan kamu itu, Mas. Kamu tenang aja, kamu jangan nervous. Aku itu orang kepercayaan di sini.
Kamu itu harus yakin bahwasanya kamu bisa meyakinkan bos aku itu. Dengar? Ya udah deh, kamu bantu aku tapi ya. Tenang aja, tapi kamu jangan gugup ya. Ya udah yuk. Pak Gita. Selamat pagi Pak Romi. Selamat pagi Pak Gita. Pak, Ini Bu Leli yang bakalan saya kenalkan kepada Bapak. Oh, ini ya Bu Leli ya. Selamat buat Bu Leli. Jadi kantor Bu Leli sekarang udah banyak dikenal orang, Bu. iya Pak. Ini semua juga bukan cuma berkat kerja keras saya, tapi ada bantuan lain. Jadi ya kantor saya sekarang udah bisa dikenal sama banyak orang. Nah, jadi Bu Leli kalau misal bisa membuat kantor itu lebih baik lagi, saya juga bisa bantu, Bu. Iya Pak, kedatangan saya ke sini juga mau minta bantuan dari Pak Gita sendiri, karena kan saya juga masih baru pemula Pak buat jadi pemimpin di kantor. Jadi ya saya juga butuh bantuan dari senior-senior. Mungkin kalau Bu Leli kinerjanya ke depan lebih baik, mungkin jabatan Bu Leli bisa seperti saya. Dan Bu Leli jangan salah paham dulu, ini bukan cuman berkat saya, Bu. Kantor Bu Leli bisa berkembang besar kayak gitu. Jadi ada seseorang di balik bisnis Bu Leli berkembang besar kayak gini. Maksud Pak Gita? Ya jadi ada seseorang yang membantu saya juga, Bu, gitu. Oh, seseorang ya? Begini Pak Romi. Seseorang? Pak Romi jangan. Apa mungkin ini semua sanggup-sanggup kerjaan dari Mas Romi? Dia mengajari Bu Leli tentang Mas Romi kenapa nggak bilang-bilang sama aku? Tenang sih aja kalau Pak. Ini semua itu Bu udah Leli dari Mas itu Romi? udah nggak perlu Kalau kayak kita gitu ajarin caranya, lagi aku Pak. kan tambah suka sama Saya yakin dengan kinerja Bu Leli ini, dengan kecerdasan Bu Leli ini, dia bisa memajukan kantor kita Pak. Tenang aja Pak. dan begini Bu Leli. Pak Romi sudah sering bicara tentang Bu Leli sama saya. Jadi saya sekilas sudah tahu tentang kehidupan Bu Leli. Iya Pak. Terus kedepannya Pak Gita sendiri berkenan atau enggak Pak ngebantu saya? Ya, saya pasti mau untuk bantu Bu Leli. Ya syukurlah kalau emang Pak Gita mau buat ngebantu saya, karena kan saya ini sangat butuh bantuan Pak Gita. Pak, Bu Leli ini sudah tidak bisa diragukan lagi kecerdasannya. Saya yakin bahwasanya kita bakalan bisa tambah merdeka di sini. Oh ya Pak Romi udah kasih wejangan untuk Bu Leli atau belum? Sudah Pak, sedikit banyak saya sudah memberi wejangan kepada dia Pak. Gimana kalau kita lanjut ngomong di dalam aja Pak? Pak Romi, Bu Leli, daripada kita di luar di sini. Boleh Pak? Tapi mending Pak Gita masuk aja dulu deh. Kita berdua masih mau beli makan Pak di luar Pak. Oh ya udah kalau gitu saya mau masuk duluan ya. Bu Leli saya tunggu di dalam ya. Iya Pak. Mari Bu. Tuh kan, tenang aja. Kalau masalah di kantor ini semuanya itu terserah aku. Mas, kamu tahu nggak? Tadi itu pas Pak Gita ngomong ke aku itu jawabnya udah gugup banget Mas. Tapi untungnya aku bisa jawab sih. Kalau enggak aku udah pingsan duluan, tau nggak? Kamu gimana sih? Kan aku udah ngomong sama kamu jangan gugup ketika kamu bertemu dengan atasan aku. Ya gimana Mas? Karena kan aku jarang banget buat ketemu sama atasan-atasan orang yang penting. Jadi ya ginilah. Ya kamu tuh harus sadar backingan kamu itu siapa di sini. Ya udahlah, mending kita cari makan aja. Aku mulai tadi itu kerjaan aku tuh numpuk. Aku udah lapar dan otak aku pengen seger nih sekarang. Yaudah yuk kita langsung cari makan aja sekarang. Yuk. Yuk. Koran. Duh, mana sepi banget sekarang. Koran. Wah. Itu ada apa-apa. Mending sekarang aku tawarin dulu deh. Ya, bapak-bapaknya pergi. Waduh, padahal udah keren pakai kacamata. Padahal mau aku tawarkan buat beli koran. Udah bingung sekarang. Tapi ini kebetulan juga. Ini kan di depan kantornya Gita. Jadi sekarang aku langsung telepon Gita aja. Biar Gita ntar lagi juga ke sini. Kenapa gak diangkat ya? Halo Git. Aku ada di depan kantor kamu Git. Lagi jualan koran. Oke. 10 menit aku tunggu. Oke deh kalau begitu.
ada anak kecil nih. Aduh, cepat banget sih lampu lalu lintasnya. Jadi sekarang aku harus jualan kemana ya? Udah sepi banget. Koran. Untung aja semua kerjaan udah beres. Jadi aku bisa pergi belanja hari ini. Itu kenapa kayak mirip kakak ipar ya? Tunggu deh. Iya, itu bener kakak ipar. Ngapain di sana? Perasaan juga. Aku pikir tadi kakak ipar lagi bareng sama Mbak Leli. Oh iya, aku tahu. Tuh kayaknya kakak ipar lagi kerja deh. Soalnya aku lihat kakak ipar juga bawa koran. Kasian deh. Kenapa ya? Mbak Leli masih aja suruh kakak ipar buat kerja jualan koran keliling panas-panasan kayak gitu. Padahal kan Mbak Leli juga udah sukses. Kerjaannya udah melesat banget tuh akhir-akhir ini. Aku juga udah tahu kok pendapatan Mbak Leli sekarang udah bener-bener besar banget. Sampai-sampai aku belanja pun kadang Mbak Leli yang traktirin. Tapi ini kalau lihat kondisi dari kakak ipar kayak gini, aku jadi nggak tega deh. Coba aku samperin aja kali ya. Tapi aku takut nanti kakak ipar marah lagi kalau aku ketemu dia saat dia kerja. Karena kan biasanya kakak ipar juga nggak pengen kalau keluarga dari istrinya ketemu dia saat dia bekerja. Padahal kalau aku bisa nih, dan Mbak Leli juga nggak marah-marah, aku pengen deh bantuin. Atau aku bantuin aja ya. Aku samperin dulu coba. Kasian deh. Udah lama banget. Udah 5 menitan aku nungguin. Koran, Mbak. Hai, Wah, di kipar. Kak Ipar. Lagi ngapain? Kerja ya? Ada apa di sini? Iya, Ya, nggak lagi apa-apa kerja lah. sih. Cuman tadi adek lagi kelihatan. Kakak Ipar lagi kerja. Gini adek, kasih tahu sama kamu. Ntar kamu kelihatan sama kakak kamu, si Leli, wah bisa habis. Tapi Iya. sekarang ini harusnya hari perayaan ulang tahun pernikahan kita. Tapi kamu tahu nggak? Dia malah pergi, katanya ada urusan kerjaan. Nggak tahu aku dia pergi kemana. Kakak Ipar sabar aja deh. Soalnya Mbak Lili orangnya emang sibuk. Dan tahu sendiri juga kan, kalau sekarang kerjaannya itu lagi melesat banget tuh. Ya, apa mungkin karena aku cuman penjual koran ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian dulu sebelum dia ada kerjaan, aku ngasih nafkah dia lewat jualan koran ini. Tapi sekarang dia udah lupa mungkin. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan juga buat keluarga kan. Udah, Kak Ipar jangan memikirkan hal yang negatif tentang Mbak Leli. Sinta yakin kok, mungkin Mbak Leli itu cuma lupa aja kalau hari ini memang hari spesial. Tapi soal Kakak Ipar masih kerja jadi koran, sebetulnya ini Sinta baru tahu loh. Sinta pikir Kakak Ipar udah nggak dibolehin sama Mbak Leli buat jualan koran. Karena kan kemarin sempat ada kejadian juga kalau Ya intinya sekarang begini. Karena kejadian kemarin dia bilang kan kalau malu punya suami jualan koran. Dia gak ingat. Ya aku udah banyak bantuin dia. Ya mungkin kalau aku jelaskan, kalau misalkan aku yang ngebantu buat karir dia sampai seperti sekarang, kamu pun gak bakalan percaya kan? Ya dia, apalagi dia. Kamu juga gak percaya, apalagi dia. Ya secara kan aku juga jualan koran. Tapi ya mungkin gimana ya? Kini udah jalan takdir hidup aku. Hari ini mungkin juga bakalan menjadi hari terakhir aku membantu buat ya proses kenaikan karir dia. Oke. Ya setelah ini kalau memang dia udah gak mau sama aku bakalan buat surat cerai biar dia langsung tanda tangan. Tunggu. Ini Ade ini masih bingung Mas. Maksudnya Kakak Ipar yang selalu bantu
Mbak Leli soal kerjaan ini. Ya, tapi kan nggak mungkin kan? Ya udah, karena nggak mungkin. Udah, karena kamu juga bilang nggak mungkin kan? Ya, Sinta nggak bilang nggak mungkin. tapi kan pasti bingung kan, mau bantu lewat apa? Sedangkan aku nggak ada uang, nggak ada kenalan, terus cuman penjual koran. Iya. Tapi semua itu sulit memang untuk dijelaskan. Tapi udahlah, sekarang mending kamu nggak usah ikut campur biar kamu juga nggak kena salah kan? Sinta mau bantu aja, Mas. Siapa? Kak Gita? Sita. Kak Gita kok ada di sini? Kamu kenal sama dia? Dia orang nomor 1, Kak Ipar. Oh, ini orang nomor satunya. Pak Gita, maaf, ini kakak ipar saya. Oh, ya nggak apa-apa. Pak Gita ngapain di sini, Pak? Dia mau jualan koran. Jualan koran. Ya nggak? Kakak ipar. Pak Gita ini orang terpandang di sini. Masa diperlakukan seperti itu? Kalau kakak ipar kenal, jangan kayak gitu juga dong. Oh, tapi Kita sini biar saya pegang aja. Biar nggak apa-apa. Jangan Pak Gita. jadi Pak Gita kamu kenal. katanya orang terpandang. Tapi kalau misalkan aku suruh jualan koran mau nggak? Ya mau bos. Nah, mau kan? Enggak Pak Gita, maksud kakak ipar saya. Pak Gita mau kemana maksudnya? Udah, sekarang begini. Langsung to the point aja. Istri aku gimana perkembangan? Soalnya tadi aku kan rencana mau ngerayain apa ya namanya? Mau ngerayain tentang hari ulang tahun pernikahan aku sama dia. Tapi dia malah ada urusan salah kerjaan katanya. Ya ini bos, barusan saya udah ketemu sama istri bos. Oh, berarti emang bener ya ngurusin soal kerjaan. Udah Nah, bos, tapi kayaknya dia ada main di belakang bos. Gitu. ada main sama siapa? Sama anak bosnya bos. Tahu Pak Rom? Tunggu, maaf, Sinta potong cuman. Ini Jadi dia juga gak tahu kan kalau misalkan semua yang ngebantu untuk menaikkan karir dia itu aku. Kamu gak pernah ngasih tahu kan? Saya nggak pernah ngasih tahu bos. Kalau semisal yang bantu dia itu adalah bos. Tapi saya Oke. cuma bilang bahwa ada seorang yang membantu dia di balik bisnis dia. Oke lah kalau begitu. Sekarang kamu siapkan semua berkasnya. Putus hubungan kerjasama dengan kantor dia sekarang juga. Siap bos. Aku telepon 10 menit kamu harus datang. Oke? Dan parahnya lagi dia beli makan ke Raman bos sekarang. Bos. Ya udah. Oke, terima kasih infonya. Mari bos. Pak Gita nanti saya minta foto dulu. Kak Ipar, kenapa Kak Ipar nggak Kamu bilang udah kalau- tahu kan? Sesuaikan dengan omongan aku memang bener bantu soal karir dia. Iya, Sinta dengar semua obrolan dari Kak Ipar sama Pak Tapi Gita ya- orang nomor 1 di sini, cuman Percuma lah. Percuma. Aku ngejelasin sama dia. Udah. Karena katanya kita juga barusan. Leli juga ada di taman depan. Aku harus cari dia. tapi Kak Ipar tunggu. Itu kenapa malah kayak gini sih? Aku gak nyangka banget loh. Kakak ipar aku sendiri kenal sama orang nomor 1 di sini. Dia juga bilang bos sama kakak ipar. Wah, ini kayaknya ada nggak beres. Kayaknya semua yang diomongin sama kakak ipar tuh bener. Dia jual koran juga kayaknya bukan kerjaan yang benar. Mungkin kerjaan dia yang sesungguhnya itu emang bener-bener kerjaan yang wah. Aku harus kasih tahu Kak. Kalau ini bulan mana ya? Aku aja pintas aja di situ. Sekarang kamu udah dengar sendiri kan? Apa kata bos aku? Iya, aku nggak nyangka banget mas kalau semisal orang yang di belakang layar itu kamu sendiri mas. Dan ya aku sangat berterima kasih ke kamu mas karena kan aku nggak nyangka kalau kamu bakalan se-effort itu buat ngebantuin aku demi nama baik aku. Siapa lagi yang mau bantu kamu? Hah? Suami kamu yang jualan koran itu? Gak mungkin lah. Dia kan cuma Iya. pedagang koran. Hah? Ya emang Kalau nggak aku kan mungkin pedagang sih koran. mas. Tapi kan kamu nggak seharusnya ngebantu aku sampai sebesar itu karena kan aku sendiri belum ngasih kepastian ke kamu. Ya tapi kan kamu memiliki janji sama aku. Kalau semisal ini semua itu sukses, kamu bakalan segera untuk ceraikan suami kamu itu. Iya, aku tetap ingat kok sama janji aku.
Dan aku bakal tepatin nanti pas Pak Gita udah ngebantu aku agar jabatan aku sama seperti dia. Kamu tenang aja, Lel. Jabatan kamu itu bakalan setara dengan Pak Gita. Dan aku bakalan membantu kamu full sampai kamu bisa sukses di kantor. Iya, aku percaya Mas sama kamu. Aku percaya kalau kamu bakalan bisa bantuin aku. Tapi aku minta tolong sama kamu, jangan karena kamu bisa ngebantuin aku, terus kamu terang-terangan ngomong kalau kamu itu selingkuhan aku di depan suami aku. Karena kan kamu tahu sendiri Mas, aku takutnya keluarga aku malah benci aku ujung-ujungnya. Terus kalau nggak gitu, dengan cara apa lagi supaya kamu bisa menceraikan suami kamu yang tukang koran itu? Iya, kita tunggu aja waktunya Mas. Sampai kapan lagi, Lel? Aku itu sudah pengen segera untuk nikahin kamu. Aku nggak tahu kapan itu waktunya, tapi yang pasti aku bakal tepatin janji aku buat nikah sama kamu Mas. Tapi kalau kamu terus-terusan janji seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku udah nggak ngebantuin kamu lagi di kantor kita. Kok kamu malah ngomong kayak gitu Mas? Ya habisnya kamu sampai sekarang masih memikirkan bahwasanya kamu itu masih mempertahankan suami kamu itu. Iya, tapi itu berarti ancaman dong buat aku. Ya terus kalau aku nggak ngancam kamu dengan tidak membantu kamu lagi, terus aku mau ngancam kamu pakai apa lagi dong? Udahlah, mending kita jalanin aja dulu apa yang akan terjadi. Tapi kalau bisa kamu jangan sembrono Mas, kamu jangan macem-macem. Tapi aku pengennya hubungan kita itu serius dan tidak ada yang mengganggu kita lagi. Iya, aku maunya juga gitu Mas, tapi mau gimana lagi? Itu kan suami aku sendiri. Lagian Aku kasih kan waktu kamu 5 hari, kalau sampai tidak diceraikan sama kamu, aku bakalan tinggalin kamu. 5 hari? Kok mepet banget Mas? Ya udah, itu memang keputusan dari aku. Kalau semisal kamu memang nggak bisa, kalau kamu memang masih tetap memilih suami kamu, aku bakalan tinggalin kamu. Ini mah namanya kamu malah nambah-nambahin pikiran aku malah nggak fokus ini buat dapetin kerja. Terus kamu mempertahankan suami kamu itu untuk apa? Hah? Sekarang itu karir kamu sudah melejit, ya? Mas, mendingan kamu tenang aja dulu deh. Aku kan udah bilang, aku itu nggak cinta sama suami aku. Penting gawat, Sen. Kamu kok bisa ada di sini sih? Itu urusan gampang. Sekarang, saya mau ngasih tahu sesuatu nih sama Mbak Leli. Ini gawat banget, tau gak sih Mbak? Gawat apaan, Sin? Bentar deh. Belum datang kan? Lel, Oke. adik kamu itu cuma mengganggu suasana kita doang. Mending suruh pergi aja deh. Apaan sih nyuruh Udah pergi? deh, mending sekarang kamu pergi aja deh, kamu urusin kerjaan yang aku kasih. Mbak, kamu ini belum dengar apa yang mau aku sampaikan. Hal ini tuh penting banget. Karena hal ini menyangkut pekerjaan kamu juga. Maksud kamu? Gini ya Mbak, aku tahu kok sekarang kerjaan kamu udah sukses. Kerjaan kamu udah melesat. Kamu Terus? punya banyak uang, sampai-sampai kamu juga bisa traktir siapapun. Tapi kamu tahu nggak? Sebenarnya di balik kesuksesan kamu ini, itu ada seseorang yang udah berjuang keras untuk kesuksesan kamu. Sin, tanpa perlu kamu ngasih tahu ke aku udah tahu seseorang itu siapa. Jadi kamu udah tahu semuanya Mbak? Ya iyalah. Tapi kenapa kamu tetap membiarkan orang itu untuk pergi bekerja jualan koran? Jualan koran? Orang yang kamu maksud itu dia, Mas Romi. Dia yang udah ngebantu aku, Sin. Kamu itu kalau ngomong nggak usah ngaco ya. Hah? Itu kan koran. Maksud kamu suami dia? Hah? Suami dia itu bisa apa? Dia itu cuma taunya jual koran, ngais uang receh, udah. Mas, kamu tuh jangan terlaluan kayak gitu dong. Lagian, meskipun pekerjaan dari kakak ipar aku itu sebagai tukang koran, harusnya kamu juga punya rasa kasihan dong, Mbak. Kamu menikah sama dia, kamu diberikan kehidupan yang nyaman juga kan awal-awal? Aku itu udah kasihan sama dia ya. Aku udah gak minta uang belanja, udah gak minta uang buat kebutuhan aku ke dia. Aku udah memenuhi semuanya sendiri kok. Ya itu semua gara-gara kamu sekarang udah sukses. Tapi kamu nggak tahu kan, di balik kesuksesan kamu ini, itu adalah perjuangan dari suami kamu sendiri, Mbak, Mas Bagas. Maksud Bocah kamu? ingusan. Asal kamu tahu ya, yang membantu karir si Leli, kakak kamu itu, adalah aku, ya. Sampai detik ini dia sekarang menjadi sukses. Itu berkat aku, bukan berkat siapa aja. Ya udah sekarang kamu jelasin apa yang udah kamu bantu buat kesuksesan kakakku. Jelasin kalau kamu memang benar.
Kamu itu nggak bakalan tahu apa tentang kita berdua ya. Hah? Kamu itu hanya bocah ingusan yang nggak ngerti soal kantor perkantoran. Udah deh, Sin. Mbak minta tolong sama kamu jangan ngerusak waktu aku sama Mas Romi dong. Kamu itu udah terpengaruh sama tukang koran itu, Sin. Mbak, aku bukan terpengaruh sama kakak ipar sendiri, lagian juga dia kakak ipar aku sendiri, dia suami Atau jangan-jangan dia suka sama suami kamu ya? Kamu jangan keterlaluan ya kalau ngomong. Dia itu kakak ipar aku sendiri. Aku menghormati kakak ipar aku sama seperti aku menghormati mbak aku sendiri. Menghormati itu nggak segitunya juga. Dia itu hanya gembel. Ngapain kamu bela dia? Hah? Mbak, kamu dengar kan? Orang kayak dia menghina suami kamu diem aja. Ya emang bener dia itu gembel. Seharusnya kamu itu nggak ngelawan sama aku. Sebentar lagi aku yang bakalan menjadi kakak ipar kamu. Dengar kamu? Maksudnya kamu mau nikah sama dia? Kamu menceraikan Mas Bagas? Iya, Sin. Aku bakal nikahi sama dia. Ya ampun mbak, udah deh mbak, kamu jangan aneh-aneh kayak gini mbak. Kalau seandainya kamu tahu kebenarannya kayak apa, Sin, sebenarnya kakak kandung kamu itu aku apa Mas Bagas sih? Kamu kenapa segitunya belain dia? Aku yakin kalau dia itu suka sama si Bagas. kamu kalau ngomong jangan sembarangan deh. Kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang keluarga kita. Lagian juga kamu bilang kamu ngebantu semua kesuksesan dari kakak aku kan. Kamu orang yang ngebantu semuanya, tapi kamu nggak bisa kan ngejelasin apapun. Ngejelasin ke kamu itu sama aja aku ngejelasin kepada semut ya. Kamu itu nggak bakalan mengerti apa yang aku omongkan sebentar lagi ya. Udah mending kamu diem tidur ya, nggak usah ikut campur masalah kita berdua. Udah mbak, kamu percaya sama aku adik kandung kamu. Jadi kalau seandainya dia bukan beneran orang yang ngebantu kamu, aku yakin kamu pasti bakal nyesel. Kamu percaya sama aku. Aku Sin, udah tahu semuanya, aku udah denger semuanya. kamu itu nggak perlu ngasih tahu Mbak sampai segitunya, Sin. Mbak ini lebih dulu lahir daripada kamu. Iya, Atau aku paham. jangan-jangan otak dia itu sudah dicuci sama suami kamu. Ya kayaknya iya deh. Bisa membela suami kamu. Karena sebelum dia ketemu sama kita, pastinya dia ketemu sama suami aku. Mbak, Mas, gini ya, meskipun Mas Bagas sebagai kakak ipar aku, dia hanya penjual koran, dia dagang koran di lampu merah, dia anggap rendahan sama kalian berdua. Tapi dia punya hati yang tulus. Dia juga berjuang keras, Mbak, kalau kamu tahu semuanya. Sin, Jadi kamu jangan gampang percaya sama omongan-omongan buaya kayak dia. udah deh, Sin. Kamu tahu sendiri kan, aku nikah sama dia itu bukan kemauan aku. Itu cuma gara-gara dijodohkan sama orang tua kita. Ya meskipun dijodohkan, tapi kamu harus dengerin aku dulu dong, Mbak. Udah deh, mending kamu pergi aja deh daripada aku Mbak, marah sama kamu Aku nantinya nggak di bisa rumah. pergi sebelum kamu percaya sama omongan aku. Udah pergi. Mbak, kamu yakin dong? Sin, pergi. Logikanya gini aja deh. Dia itu mau ngebantuin kamu. Mau ngebantuin lewat apa? Lewat uang, lewat duit. Hah? Dia itu nggak punya duit. Lewat apa? Lewat kecerdasan dia. Dia itu hanya pedagang koran. Udah Gak deh, Mas. mungkin lah dia untuk ngebantuin kamu untuk bisa masuk ke kantor Mas, pusat seperti kamu ini. kenapa terpengaruh sama omongan Sinta? Dia itu cuma berusaha biar hubungan aku sama Mas Bagas baik-baik aja. Ya aku kesel aja sama adik kamu. Selama ini aku berjuang mati-matian supaya kamu bisa masuk ke kantor pusat ini. Ya udah deh, Dan ada yang ngaku-ngaku bahwasanya ada yang bantu kamu di belakang kamu. Mas. Mending sekarang kamu gak usah pikirkan masalah itu. Yang terpenting sekarang aku tetap ada di pihak kamu. Ya udah deh, mending kita jalan aja deh. Daripada aku pusing mikirin ini semua. Ya udah. Udah yuk. Kenapa? Jadi ini yang kamu maksud ada pekerjaan? Hah? Aku tadinya juga ada pekerjaan, cuma lagi cari makan aja. Aku udah tahu semua, Lel. Kamu malu ya soalnya suami kamu jadi tukang koran? Hah? Kalau kamu malu, kenapa dulu kamu mau nikah sama aku, Lel? Jangan karena karir kamu sekarang udah bagus, terus kamu memperlakukan aku seenaknya kamu. Kalau aku bilang iya malu gimana? Karena kan kita nikah, itu bukan karena kemauan aku. Itu karena orang tua kamu dan orang tua aku yang menjodohkan kita berdua. Lel, kamu harus ingat, kamu sukses sampai sekarang ini, itu masih ada peran aku, Lel. Peran kamu? Pekerjaan kamu aja cuma tukang koran. Kamu mau ngambil peran di mananya? Jelas-jelas yang ngebantu aku sampai aku bisa sesukses sekarang ini, Mas Romi, bukan kamu.
Udah dong, Lel. Oh, Ini jadi kesempatan kamu untuk minta cerai sama suami kamu. Ya awalnya aku masih ragu mas mau minta cerai sama dia. Tapi karena dia udah berani ngebentak aku di depan banyak orang dan di tempat umum kayak gini, aku mau cerai sama kamu. Tuh, kamu udah dengar sendiri kan? Dia itu malu mempunyai seorang suami yang pedagang koran seperti kamu. Udah, mending kamu pergi jual nih koran ya, supaya kamu bisa mempunyai uang yang banyak. Dengar? Hah? Dengar nggak? jadi ini laki-laki pilihan kamu. Iya, kenapa? Kamu insecure ngeliat dia. Ya jelas dia jauh dibanding kamu. Karena kan kamu sendiri tahu kalau profesi kamu itu tiap harinya cuma tukang koran. Dan sekarang kamu malah ngomong sama aku seakan-akan kamu itu nggak punya malu. Tuh, masih dipungutin kan? Dia itu masih menunjukkan bahwasannya dia itu masih butuh banget pekerjaan. Ya jelas mas, masih dipungutin karena kan itu satu-satunya pekerjaan dia. Logikanya di mana? Dia itu bisa bantuin kamu supaya kamu itu sukses seperti sekarang. Logikanya di mana? Aku cuma mau kasih tahu Lel sama kamu. Waktu kamu gak ada kerjaan, waktu kita susah, aku jualan koran buat kita makan sehari-hari Lel. Tapi setelah kamu sukses, kenapa kamu jadi lupa sama jasa aku Lel? Ya emang dulu kamu ngebiayain aku sih, cuma itu hanya sementara kan. Dan selanjutnya aku hidup dengan uang aku sendiri, tanpa bantuan dari kamu, sedikit pun. Aku gak pernah nyangka ya, aku mendapatkan seorang istri yang pada akhirnya sikapnya seperti ini. Lel, kalau kamu tanpa aku, kamu gak bakalan bisa sampai seperti sekarang Lel. Tunggu. Kamu tetap aja kekeh, kamu bilang kalau semua yang bantu aku dan semua yang bikin aku sukses itu kamu. Kamu gak punya malu, kamu gak sadar. Aduh, sok-sokan tukang penjual koran, dia itu bilang kalau dia itu membantu istrinya untuk kerja di kantoran. Pakai otak, kalau ngomong pakai otak, ya. Mohon. Aku udah cukup sabar, udah 5 tahun aku sabar menghadapi kamu Lel. Dan sampai sekarang kamu gak ada perubahan ya. Kamu masih tetap seperti dulu Lel. Iya jelas aku nggak bisa berubah dong. Karena dulu kita nikah, aku bilang sekali lagi itu bukan kemauan dari aku. Dan sampai kapanpun aku nggak akan bisa cinta sama kamu. Oke. Kalau kamu memang udah gak ada perasaan sama aku bersedia buat cerai hari Ya ini udah. juga sama kamu Lel. Tapi ingat, kamu bercerai sama aku sama aja kamu menghancurkan karir kamu. Aduh, ancaman kamu itu udah basi tau nggak? Tenang aja, Lel. Ada aku di sini yang bakal selalu support kamu. Dan buat kamu, Apa? kamu juga masih belum tahu kan siapa aku sebenarnya yang kamu Pedagang lihat. koran. Hah? Pedagang koran. Gak usah nunjuk-nunjuk aku. Aku pastikan juga hari ini kamu bakalan kehilangan masalah pekerjaan kamu. Dia itu udah goblok atau udah gila atau udah gimana sih, Lel? Hah? Mas, dia itu urat malunya udah putus. Dan berani-beraninya dia itu udah ngehasut adik aku sendiri, Mas. Aku gak pernah ngasut adik kamu. Terus? Adik kamu aja yang prihatin ngeliat aku Lel. Atau Dan- jangan-jangan dia itu suka sama adik kamu, Lel. Dari raut wajahnya dia itu memang udah beda. Dia suka yang jelas. Ya aku nggak masalah sih, cuma aku kasihan aja sama adik aku kalau semisal bener-bener dia itu mau nikahin adik aku nanti setelah dia cerai sama aku. Karena kan nasib adik aku nggak ada yang tahu kedepannya gimana kalau semisal nikah sama kamu. Jadi ya kasihan aja adik aku. Gimana ya, aku pakai bahasa yang halus sama kalian berdua. Kamu nuduh aku suka sama adik kamu. Hah? Aku nggak nuduh sih. Kalaupun aku boleh memilih, seandainya aku belum menikah sama kamu, lebih baik aku memilih adik kamu buat aku Ya. jadikan istri. Kalau semisal kamu berani ngomong kayak gitu, itu tandanya tuduhan aku bener dong. Cocok sama-sama katro. Kamu gak sakit hati, adik kamu dibilang katro sama dia. Kalau Ini nggak lagi-lagi- adik aku kena hasutan dari kamu, aku mungkin bakal belain adik aku mati-matian. Tapi karena sekarang adik aku udah terpengaruh sama kamu, nggak akan aku belain dia lagi. Perempuan seperti kamu emang gak pantas buat dijadikan istri, Lel. Dan laki-laki seperti kamu emang gak pantas buat diandalkan menjadi kepala rumah tangga. Karena pekerjaan kamu itu gak mencukupi semua kebutuhan yang aku mau. Aku kan tipe orangnya juga gak mau memperlihatkan dan gak mau pamer semua. Ya udah apa yang aku mau lakukan. diperlihatkan dari kamu? Karena sekarang udah terang-terangan kalau profesi kamu itu cuma tukang koran. Dan kamu serba kekurangan hidupnya. Lel, aku bukan gak tahu, Lel. Kamu tadi juga minta bantuan sama Gita kan? Tapi Gita bilang kalau kamu itu cuma tukang koran. Dan kamu serba kekurangan hidupnya. 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 Dan kamu
Kamu pasti heran kenapa aku bisa tahu. Lel, semua itu aku yang melakukan, Len. Bukan laki-laki ini. Dia juga gak ada perannya. Kamu pikir aku bodoh? Jelas-jelas adik aku itu bekerja sama aku, otomatis dia nyampaikan ke kamu. Kamu ini susah banget buat dikasih tahu. Selalu ada alasan buat kamu ngehindar dari apa yang udah aku omongin sama kamu. Udahlah, kamu itu tuh lihat atau gimana? Dia itu sudah nggak mau lagi sama kamu dan dia itu sudah minta cerai sama kamu. Mending kamu pergi deh. Kamu nggak ada malu-malunya ya? Aku bakalan ceraikan kamu hari ini juga. Dan aku bakalan bikin hidup kalian berdua menyesal setelah ini. Kita lihat aja. Hebat. Suami kamu itu hebat. Kalau ngomong dia itu ibaratkan dia itu seorang bos yang sangat kaya dan sangat sukses. Ya, mungkin dia udah kesel banget Mas karena ngelihat aku yang dulu susah didapetin karena akunya nggak mau dan aku kepaksa buat nikah sama dia. Sekarang malah seneng-seneng sama kamu. Dan Jadi sekarang ya- aku itu udah puas dan senang karena kamu itu sudah mau cerai sama dia. Iya, tapi kamu harus sesuai dengan janji kamu dong. Kamu janjikan bakal bantuin aku sampai aku bisa punya jabatan lebih tinggi daripada ini. Itu masalah gampang. Yang penting kita udah punya status, jabatan kamu bakalan naik terus. Iya, kalau bukan demi jabatan aku, mungkin aku tadi masih punya alasan karena aku keciduk sama suami aku sendiri. Tapi ya sekarang aku udah lebih lega sih. Karena semuanya bisa terselesaikan dengan singkat. Dan sebentar lagi hidup kamu bakalan nyaman, Lel. Tenang aja, Lel. Aku bakalan mati-matian untuk berjuang supaya kamu itu bisa hidup enak gitu. Ya udah deh Mas, mending sekarang kita langsung balik aja ke kantor kamu gimana? Ya udah, kita omongin lagi bagaimana selanjutnya kepada Pak Gita. Iya, mungkin Pak Gita juga udah nunggu-nunggu kita dari tadi Mas. Ya udah yuk, daripada kita pusing mikirin suami kamu itu. Udah yuk. Gimana ya? Kita, Pak Gita, maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Ini saya kebetulan pengen menanyakan sesuatu sama Pak Gita, nggak apa-apa kan Pak? Ya, silakan. Kamu nanyain apa sama saya? Jadi gini Pak, saya kan tahu betul nih bahwa Pak Gita adalah orang terpandang di sini. Pak Gita adalah orang nomor 1 dan nggak ada orang yang nggak tahu sama Pak Gita. Jadi mungkin ini lancang buat saya pertanyakan. Tapi tadi kan saya sempat lihat bahwa kakak ipar saya itu ngobrol sama Pak Gita dan kalau nggak salah dengar, Pak Gita manggil kakak ipar saya dengan sebutan bos. Maksud dari bos itu memangnya jabatan dari kakak ipar saya itu apa ya Pak? Kamu menanyakan itu ya? Iya Pak, soalnya saya penasaran. Sebenarnya, Pak Bagas itu adalah pimpinan saya, Bu. Pimpinan Pak Gita. Iya, dia adalah pimpinan saya. Tapi Pak, setahu saya kakak ipar saya itu penjual koran di lampu merah. Ya mungkin dia nggak terbuka sama Bu Sinta. Ternyata kamu di sini, Git. Bos, iya bos. Udah tadi nungguin kamu. Jadi udah diurus semua yang aku bilang. Sudah bos. Perempuan itu emang udah gak. Pak Gita, Kok kamu ada di sini? Sekarang kamu gak usah tanya kenapa aku ada di sini. Sekarang kamu bisa buktikan aja, Lel. Kalau aku emang sebenarnya bukan tukang koran. 5 tahun aku bersabar ngadepin kamu, tahu nggak? dia siapa Pak? Kamu jelasin aja, Git. Saya tadi kan bilang bahwa perusahaan Leli itu ada yang ngebantu selain aku. Pimpinan saya. Tunggu Pak, bukannya seseorang yang Bapak maksud itu Mas Romi ya? Salah besar, Lel. Pak, sebenarnya gini Pak. Sebenarnya saya dihasut sama si Leli Pak. Jadi dia itu Jadi itu pengen cowok kebanggaan kamu. Aku gak bakalan mengubah semua keputusan aku, Lel. Aku bakalan tetap cerai sama kamu. Dan kamu siap-siap, bentar lagi kamu bakalan jatuh miskin, tahu nggak? Tunggu Mas, kita udah 5 tahun menikah, tapi kenapa kamu nggak ada ngomong satu hal pun ke aku? Aku tulus sama kamu, Lel. Aku gak perlu ngasih tahu semuanya apa yang udah aku lakukan sama kamu, Lel. Kalau bukan karena aku, gak mungkin kamu bisa kenal sama Gita. Ya, Dan gak mungkin karir kamu sebagus sekarang. Mas, sebelumnya aku mau perlakukan kamu kayak gitu, itu kan karena demi kebaikan aku juga, Mas. Aku emang Kamu gak mau punya suami tukang koran. Begitu. Lel, serendah-rendahnya pekerjaan aku masih tetap suami kamu, Lel. Kamu sebagai istri udah gak becus. Kamu cuma mau seneng doang. Hah? dan Sin,
masalah ini, Sin? Aku juga udah sempat ngomong kan sama Mbak Leli, tapi Mbak Leli nggak pernah percaya sama aku. Malah dituduh aku suka sama kakak ipar aku sendiri. Ya tapi kenapa kamu gak ngomong dari sebelum-sebelumnya sih, Sin? Udahlah, kamu sekarang gak usah banyak tanya, Lel. Mungkin ini udah jalan terbaik buat aku, Lel. Dan aku udah tahu siapa kamu sebenarnya. Udah 5 tahun aku bersabar. Itu bukan waktu yang singkat, Lel. Waktu yang lama. Dan itu juga merupakan kesempatan buat kamu baik-baik sama aku. Tapi selama 5 tahun apa yang kamu lakukan sama aku? Kamu selalu menghina pekerjaan aku. Bahkan tadi waktu aku mau berangkat kerja, aku minta kamu libur ngulangkan waktu bareng sama aku. Dan aku mau ngerayain ulang tahun pernikahan kita. Tapi kamu bilang ada pekerjaan dan kamu jalan sama dia. Aku bener-bener lupa, Mas, kalau hari ini itu hari ulang tahun. Mulai sekarang kamu udah bukan istri aku lagi. Sekarang aku minta tolong kamu pergi dari hadapan aku. Tapi, Mas, Dan jangan berharap karir kamu bakalan bagus lagi, Lel. kita udah 5 tahun loh, Mas, menikah. Pergi. Aku nggak mau. Kalau kamu gak mau pergi, aku yang bakalan pergi. Sekarang kamu minta aku. Pak, tapi saya nggak dipecat kan, Pak? Pak! Pak Gita, seharusnya Pak Gita itu bilang dari awal, Pak, kalau dia itu adalah bos utama di sini, Pak. Kamu siapa nyuruh aku kayak gitu? Iya, saya tadi kan sudah bilang bahwa ada orang selain aku yang menolong Bu Leli. Pak Gita bantuin saya dong, bantuin saya ngomong sama suami saya, Pak Gita. Saya sudah nggak bisa bantu Bu Leli lagi. Dan untuk kamu, Rom, mulai sekarang aku bakal pecat kamu dan kamu nggak boleh kerja lagi di kantor aku. Hah? Dan untuk Mbak Leli, siap-siap aja untuk jatuh miskin. Pak, jangan langsung main pecat kayak gitu tuh, Surat Pak. pemecatan sebentar lagi bakalan nyampe ke kamu. Pak Gita, Pak, tapi Pak Gita masih bisa tolong saya, Pak. Ini cuma masalah sepele, Pak. ini semua tuh gara-gara kamu ya? Ini semua gara-gara kamu. Coba kamu nggak masuk ke dalam kehidupan aku itu nggak bakalan hancur seperti ini sekarang. Lu yang pertama ngajakin pacaran, itu kamu. Kamu seharusnya sadar dong. Sekarang gimana kalau kayak gini? Alah, yaudah deh. Udahlah, mending udah kamu aja.